tetangga-tetangga saya tidak haji ke Al-Mekah. Sangat besar, insya Allah kita berharap Allah akan manggil kita ke sini. Saya punya teman satu kloter jualan tempe 40 tahun, Mbak. Sekarang dia bersama saya di sini. Umat Muslim diajarkan bahwa haji adalah panggilan Allah. Siapa yang dipanggil, dialah orang yang beruntung. Ibadah haji ke Mekah adalah puncak keimanan, dan jutaan orang Indonesia mempercayainya dengan sepenuh hati. Ada yang menabung belasan tahun, ada yang menjual sawah, ada yang menghabiskan tabungan seumur hidup, semua demi satu tujuan. Berdiri di depan Ka'bah, menangis, berdoa, dan pulang dengan gelar baru, haji. Tapi lucunya, yang paling cepat menjawab panggilan itu bukan manusia, melainkan rekening Bank Arab Saudi. Setiap tahun, jutaan Muslim datang ke Mekah membawa doa dan pulang meninggalkan devisa untuk Arab Saudi. Visa dibayar, hotel dibayar, transportasi dibayar, makanan dibayar, belanja dibayar, pajak layanan dibayar, semua dibayar. Dan semua mengalir ke tempat yang sama, Arab Saudi. Mereka menyebutnya pemasukan negara, kita menyebutnya ibadah. Dan mungkin disitulah masalahnya dimulai. Haji bukan sekadar ritual. Haji adalah monopoli ekonomi paling sempurna di muka bumi. Kalau ingin naik pesawat, ada banyak maskapai. Kalau ingin wisata religi, ada banyak tempat. Tapi kalau ingin haji, hanya ada satu tempat. Ka'bah di Mekah. Tidak ada pesaing, tidak ada alternatif, tidak ada pasar bebas. Semua Muslim dunia harus datang ke sana. Dan Arab tahu hal ini. Selama iman tetap hidup, uang tidak akan pernah berhenti mengalir. Reuters pernah melaporkan, pada tahun 2019 saja, haji dan umroh menghasilkan sekitar 12 miliar US dollar. Hampir 200 triliun rupiah. Saya ulangi, 200 triliun rupiah. Bukan dari minyak, bukan dari teknologi, bukan dari ekspor senjata, tapi dari ibadah haji. Sekarang kembali ke Indonesia. Negara Muslim terbesar, salah satu penyumbang jamaah haji terbesar di dunia. Jutaan orang Indonesia datang ke Mekah setiap tahun. Artinya, miliaran dolar keluar dari kantong umat Islam di Indonesia menuju Mekah dan Madinah. Uang mengalir terus, stabil, pasti, karena selama orang percaya bahwa semakin dekat ke Mekah, semakin dekat kepada Allah, dompet akan selalu terbuka. Tapi pertanyaannya, ketika uang itu masuk, apa yang kembali? Apakah Arab Saudi menjadikan Indonesia sebagai prioritas investasi? Apakah negara yang paling rajin mengirim jamaah haji ini mendapat timbal balik yang sepadan? Dan disinilah ketimpangannya terasa. Indonesia mengirim ratusan triliun rupiah melalui haji dan umroh. Tapi investasi nyata yang kembali sangat kecil, sering hanya puluhan atau ratusan miliar saja. Ibarat kita kirim gunung, yang kembali hanya kerikil. Secara kasar, perbandingannya bisa mencapai 1:2500 bahkan lebih. Ya benar, 1:2500. Kita mengirim kekayaan atas nama iman, yang kembali bahkan tak cukup untuk disebut setara. Lalu uangnya ditanam kemana? Arab Saudi punya Public Investment Fund, dana kekayaan negara raksasa. Nilainya lebih dari 900 miliar US dollar. Ribuan triliun rupiah. Uang itu mengalir ke Amerika Serikat, China, India, Inggris, ke teknologi, energi, infrastruktur, proyek strategis masa depan. Dan salah satu tujuan terbesar mereka adalah Amerika Serikat, bukan Indonesia. Padahal Indonesia adalah salah satu mesin utama yang terus menghidupkan ekonomi religius mereka. Dan ini bukan sekadar soal uang, ini soal pengaruh. Ini soal siapa yang berhak menentukan Islam seperti apa yang dianggap paling benar. Disinilah muncul istilah Petro-Islam. Minyak menghasilkan uang, uang membiaya dakwah, dakwah membentuk pengaruh. Itulah Petro-Islam.
Setelah oil boom atau ledakan minyak tahun 1970-an, Saudi menjadi sangat kaya. Uang itu tidak hanya dipakai untuk membangun istana, tetapi juga untuk membangun masjid, memberi beasiswa, mendanai lembaga dakwah, mencetak jutaan mushaf, menyebarkan tafsir, dan mengekspor versi Islam mereka ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan perlahan, cara berpikir umat pun berubah. Dulu, Islam Indonesia sangat lokal, tahlilan, maulid, ziarah kubur, tradisi kampung. Lalu perlahan muncul suara baru. Itu bidah, itu syirik, itu sesat, itu harus dimurnikan. Semua harus kembali ke versi yang dianggap paling asli, paling murni, paling Arab. Pertanyaannya, apakah ini murni dakwah atau ekspansi pengaruh? Karena ketika agama bertemu uang minyak, yang lahir bukan hanya kesalehan, tetapi kekuatan geopolitik. Mekah mungkin adalah satu-satunya tempat di dunia di mana orang rela menjual rumahnya, bukan untuk hidup lebih baik, tetapi untuk mati dengan perasaan lebih suci. Dan negara yang paling memahami itu adalah Arab Saudi. Mereka tahu bahwa ketika sesuatu dibungkus kesucian, orang berhenti bertanya, tidak lagi curiga, tidak lagi mengkritik. Mereka hanya patuh. Dan bagian paling kuat dari seluruh sistem ini, bukan uang, bukan minyak, bahkan bukan kabahnya, tetapi kemampuan untuk membuat orang takut bertanya. Karena sejak kecil banyak orang diajarkan, jangan meragukan, jangan mengkritik, jangan mempertanyakan, karena itu dosa, karena itu melawan Allah. Inilah sebabnya masyarakat harus mulai sadar bahwa iman tidak boleh dijadikan alat untuk membungkam akal. Sadar bahwa agama tidak boleh membuat manusia takut berpikir, karena kebodohan yang paling berbahaya, bukan kebodohan karena tidak tahu, tetapi kebodohan yang dipelihara, kebodohan yang dibungkus kesucian, kebodohan yang membuat orang terus memberi, tanpa pernah berani bertanya siapa yang menikmati hasilnya. Dan selama umat percaya bahwa mempertanyakan sistem ini adalah dosa, selama itu pula mereka akan terus mudah diarahkan, mudah dikendalikan, mudah dimanfaatkan. Dan inilah kenyataan paling pahit yang jarang dibicarakan. Umat merasa sedang mendekat kepada Tuhan, sementara orang lain sedang menghitung keuntungan. Dan kesadaran paling penting hari ini bukan tentang membenci agama, tetapi tentang berhenti menjadi umat yang takut berpikir. Karena selama akal dikalahkan oleh dogma, selama itu pula orang akan terus mudah diperbudak atas nama kesucian. Kalau video ini membuat kalian mulai mempertanyakan sesuatu, jangan langsung percaya saya. Cari sendiri datanya, baca sendiri sejarahnya, periksa sendiri arus uangnya. Kalau kalian setuju bahwa keyakinan seharusnya tidak membunuh akal sehat, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian ingin pembahasan seperti ini terus dibuat, tanpa sensor dan tanpa basa-basi, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena terkadang, langkah pertama untuk keluar dari dogma adalah keberanian untuk mulai bertanya. Iya, Bu. Iya. I'm back. Stop. Sabar. Oke bang, go bang. Alhamdulillah.
Ya, tarik aku.